wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi mengenai percobaan melakukan tindak pidana. Adapun di kelompok kami terdiri dari saya, Zamzam Nurjaman, yang kedua Raudatus Soleha, dan yang ketiga Aprilia Quintana Geni. Jadi, tentang percobaan tindak pidana itu bisa disebut dengan pogging. Adapun pengertian pogging itu ialah percobaan yang diartikan sebagai menuju ke sesuatu hal, tapi tidak sampai kepada hal yang dituju itu. Atau dengan pengertian lain, hendak berbuat sesuatu. Sudah dimulai tetapi tidak selesai. Nah, sebagai contoh, seseorang bermaksud membunuh orang, tetapi orangnya tidak mati. Atau seseorang hendak mencuri barang, tetapi tidak sampai dapat mengambil barang itu. Nah, mengenai ketentuan pogging, kita dapat melihatnya dalam pengaturan di KUHP lama yang masih berlaku dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mulai berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan, yakni pada tahun 2026. Mengenai dasar hukum percobaan tindak pidana atau pogging, terdapat di KUHP lama itu tepatnya di pasal 53 dan di KUHP baru tepatnya di pasal 17. Di pasal 53 dijelaskan bahwasanya pada ayat 1 mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Di ayat kedua, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dalam hal percobaan dikurangi sepertiga. Dan di ayat ketiga, jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun. Dan yang keempat, pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai. Di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, tepatnya di pasal 17, di ayat 1 dijelaskan bahwasanya percobaan melakukan tindak pidana terjadi jika niat pelaku telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dari tindak pidana yang dituju, tetapi pelaksanaannya tidak selesai, tidak mencapai hasil atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang, bukan karena semata-mata atas kehendaknya sendiri. Nah, di ayat yang kedua, permulaan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terjadi jika pada A. Perbuatan yang dilakukan itu diniatkan atau ditujukan untuk terjadinya tindak pidana, dan B. Perbuatan yang dilakukan langsung berpotensi menimbulkan tindak pidana yang dituju. Dan di ayat ketiga dijelaskan bahwasanya pidana untuk percobaan melakukan tindak pidana paling banyak 2/3 dari maksimum ancaman pidana pokok untuk tindak pidana yang bersangkutan. Dan di ayat keempat, percobaan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Dan yang kelima, pidana tambahan untuk percobaan melakukan tindak pidana sama dengan pidana tambahan untuk tindak pidana yang bersangkutan. Mungkin seperti itu. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Rada. Kemudian di sini ada sifat percobaan tindak pidana. Sifat percobaan tindak pidana di sini ada dua pandangan. Yang pertama, percobaan yang dipandang sebagai straffaus dan Dahnungsgrad yang merupakan dasar atau alasan perluasan pertanggungjawaban pidana. Menurut pandangan ini, seseorang yang melakukan percobaan untuk melakukan suatu tindak pidana itu tidak memenuhi semua unsur delik, tetap dapat dipidana. Tetap dapat dipidana juga apabila telah memenuhi rumusan pasal 53 KUHP. Jadi, sifat percobaan adalah untuk memperluas dapat dipidananya seseorang, bukan hanya untuk memperluas rumusan-rumusan delik. Dengan demikian, menurut pandangan ini, percobaan tidak dipandang sebagai jenis atau bentuk delik itu sendiri, tetapi juga dipandang sebagai bentuk delik yang tidak sempurna. Begitu. Juga yang kedua, percobaan yang dipandang sebagai Tatbestand das Dahnungsgrad atau perluasan delik.
Menurut pandangan ini, percobaan melakukan suatu tindak pidana itu merupakan satu kesatuan yang bulat dan lengkap. Percobaan bukanlah bentuk delik yang tidak sempurna, tetapi juga merupakan delik yang sempurna. Hanya saja yang membedakan itu dalam bentuk yang khusus atau istimewa. Kemudian juga ada alasan Profesor Mulyatno memasukkan percobaan sebagai delik itu sendiri ya. Yang pertama itu pada dasarnya seseorang itu dapat dipidana karena melakukan suatu delik. Yang kedua itu dalam konsep perbuatan pidana, ukuran suatu delik itu didasarkan pada pokok pikiran adanya sifat berbahayanya perbuatan itu sendiri bagi keselamatan masyarakat. Yang ketiga, dalam hukum adat itu tidak dikenal percobaan sebagai delik yang tidak sempurna. Juga dalam KUHP ada beberapa perbuatan yang dipandang sebagai delik yang berdiri sendiri dan merupakan delik itu selesai walaupun pelaksanaannya itu belum selesai gitu. Jadi baru merupakan percobaan. Misalnya itu delik-delik maker. Itu ada dalam pasal 104, 106, dan 107 KUHP. Kemudian ada dasar patut dipidananya percobaan. Mengenai dasar pemindanaan terhadap percobaan ini itu terdapat beberapa teori, yang diantaranya itu ada teori subjektif, teori objektif, dan teori campuran. Menurut teori subjektif, dasar patut dipidananya percobaan itu terletak pada sikap batin atau watak yang berbahaya dari si pembuat, termasuk penganut dari teori ini itu adalah Van Hamen. Kemudian menurut teori objektif, dasar patut dipidananya percobaan itu terletak pada sifat berbahaya perbuatan yang dilakukan oleh si pembuat. Teori ini juga dibagi menjadi dua. Yang pertama itu teori objektif formil yang menitik beratkan sifat berbahayanya perbuatan terhadap tata hukum. Kemudian teori objektif material yang menitik beratkan sifat berbahayanya perbuatan itu terhadap kepentingan atau benda hukum. Gitu. Kemudian menurut teori campuran, teori ini tuh melihat dari dasar patut dipidananya percobaan itu dari dua segi. Yang pertama itu dari sikap batin pembuat yang berbahaya menurut segi subjektif tadi, dan juga sifat berbahayanya perbuatan menurut segi teori objektif. Termasuk dalam teori ini itu ialah pendapat Langemeyer dan Jokers. Untuk yang selanjutnya adalah unsur tindak pidana percobaan. Menurut pasal 53 ayat 1 KUHP yang hanya menentukan jika percobaan melakukan kejahatan itu terjadi, atau dengan kata lain pada pasal 53 ayat 1 KUHP itu hanya menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seorang pelaku dapat dihukum karena bersalah telah melakukan suatu percobaan. Nah, mengenai syarat-syarat atau unsur tersebut ada tiga, yaitu adanya niat atau kehendak dari pelaku, lalu adanya permulaan pelaksanaan dari niat atau kehendak itu, dan yang terakhir adalah pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak pelaku. Nah, berikut ini akan saya jelaskan masing-masing poinnya tadi itu. Untuk poin yang pertama itu adalah niat. Nah, menurut Haziwinkel Sriga, niat itu sendiri adalah suatu rencana untuk mengadakan suatu perbuatan tertentu dalam keadaan tertentu. Nah, dalam rencana itu selalu mengandung sesuatu yang dikehendaki atau mungkin pula mengandung bayangan tentang cara mewujudkannya, yaitu akibat tambah yang tidak dikehendaki, tetapi dapat direka akan timbul. Pada umumnya para ahli hukum pidana itu berpendapat bahwasanya niat itu mencakup semua bentuk kesengajaan, yaitu meliputi beberapa hal seperti sengaja sebagai maksud atau sengaja dengan kesadaran tentang kepastian atau kehausan, dan sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan atau dolus eventualis. Poin berikutnya adalah permulaan pelaksanaan atau sebutan lainnya adalah begin van voering.
Nah, pada dasarnya niat yang harus diwujudkan dalam suatu permulaan pelaksanaan itu sangat penting diketahui untuk menentukan apakah telah terjadi suatu percobaan melakukan kejahatan atau belum. Sejak seorang mempunyai niat sampai kepada tujuan perbuatan yang dikehendaki itu biasanya terdiri dari suatu rangkaian perbuatan. Nah, sehingga dalam hal ini dapat dilihat perbedaan antara permulaan pelaksanaan dengan perbuatan persiapan. Nah, untuk Eros Susilo sendiri menjelaskan bahwasanya perbuatan itu sudah boleh dikatakan sebagai perbuatan pelaksanaan dengan syarat apabila orang yang telah memulai melakukan suatu anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Nah, mengenai perbuatan pelaksanaan dan perbuatan persiapan, Prof. Dr. Wirjono Projodikoro SH itu dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, tepatnya pada halaman 110 sampai 111 itu beliau menyebutkan berbagai pendapat. Nah, di antaranya ada dari Van Hemel yang mana bunyinya, mengapa ada perbuatan pelaksanaan apabila perbuatan menggambarkan ketetapan dari kehendak untuk melakukan tindak pidana. Lalu ada dari Ferenbergen di mana menganggap bahwa percobaan ada apabila kejadian hukum itu sebagian sudah terjelma atau tampak. Selanjutnya untuk poin ketiga tadi yang terakhir adalah pelaksanaan tidak selesai semata-mata, bukan karena kehendak pelaku. Nah, dalam hal ini itu tidak merupakan suatu percobaan jika seseorang yang semula telah berkeinginan untuk melakukan tindak pidana dan niatnya telah terwujud dalam suatu bentuk permulaan pelaksanaan, tetapi disebabkan oleh sesuatu hal yang timbul dari dalam diri orang tersebut yang secara sukarela mengundurkan diri dari niatnya semula. Sebagai contoh saja ini, apabila ada seorang yang berniat akan berbuat kejahatan dan ia telah mulai melakukan kejahatan tersebut, akan tetapi karena timbul rasa menyesal gitu dalam hatinya, ia akhirnya mengurungkan perbuatannya sehingga kejahatan tadi tidak sampai selesai. Maka ia tidak dapat dihukum atas percobaan dari kejahatan tersebut karena tidak jadinya kejahatan itu selesai adalah kemauannya sendiri. Nah, serupa dengan unsur-unsur dalam KUHP lama, unsur-unsur tindak pidana percobaan apabila dilihat melalui pasal 17 ayat 1 UU 1 tahun 2023 itu ada 3 poin. Yang pertama adalah niat pelaku telah nyata, yang kedua adalah adanya permulaan pelaksanaan, dan yang terakhir adalah pelaksanaannya tidak selesai, tidak mencapai hasil atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang, dan itu bukan karena semata-mata atas kehendaknya sendiri. Nah, berikut ini ada contoh kasus ya, di mana dapat dilihat dalam putusan PN Sibolga nomor 94 PID B tahun 2013, di mana perbuatan terdakwa dalam kasus ini telah memenuhi unsur tindak pidana percobaan pencurian dari pasal 362 KUHP, pasal 53 ayat 1 KUHP. Nah, unsur-unsurnya ini ada sebagai berikut. Yang pertama, barang siapa, yakni orang atau subjek hukum yang melakukan tindak pidana. Lalu unsur kedua ada mencoba mengambil barang sesuatu, yakni selama pemeriksaan di persidangan terdapat fakta-fakta hukum dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri bahwa terdakwa mengambil 3 buah tabung gas LPG dan 1 buah jerigen minyak solar sebanyak 22 liter. Dan perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh orang yang berada di tempat tersebut, sehingga barang-barang yang diambil oleh terdakwa tersebut belum sempat dimilikinya. Lalu untuk unsur yang ketiga, mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruh miliknya itu orang lain, yaitu sebanyak 3 buah tabung gas LPG dan 1 buah jerigen minyak solar sebanyak 22 liter milik saksi korban dibawa oleh terdakwa. Dan untuk unsur yang keempat yang terakhir adalah dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak, yaitu tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi korban selaku pemilik barang. Nah, dengan demikian terdakwa telah terbukti itu secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan tindak pidana, yakni percobaan melakukan pencurian sebagaimana diatur diancam pada pidana dalam pasal 362 KUHP, pasal 53 ayat 1 KUHP. Akibat dari perbuatan tersebut, akhirnya terdakwa ini dijatuhi hukuman penjara selama 5 bulan 15 hari dan menetapkan lamanya masa penahanan yang telah
dijalani, terdakwa dikurungkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Mungkin seperti itu materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila mana ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.